Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Mengadili Presiden Joko Widodo. Koordinator Advokat TPUA dalam perkara nomor 265 dan 266 sekian, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Khalifah kaum muslimin yang kedua, pernah diadili karena secara tidak sengaja menyebabkan merpati mati dipatok ular. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab dihukum membayar diat 1 domba putih. Khalifah Umar bin Khattab adalah seorang pemimpin yang sangat berhati-hati dalam mengemban amanah kepemimpinan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu kali pernah bertutur, seandainya seekor keledai terperosok ke sungai di kota Baghdad, niscaya Umar akan dimintai pertanggungjawabannya dan ditanya, mengapa engkau tidak meratakan jalan untuknya? Kemudian pada hari ini Presiden Joko Widodo adalah pemimpin di negeri kita. Terlepas apapun alasannya, tentu saja semua yang terjadi di negeri ini, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan dan juga pemerintahan, adalah tanggung jawab Presiden Joko Widodo. Di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, bukan hanya merpati yang mati, bukan hanya berandai keledai yang terperosok, namun banyak nyawa yang meninggal dunia tanpa ada kejelasan pertanggungjawabannya. Saat Pilpres 2019, ada 894 anggota KPPS yang meninggal dunia. Tidak ada pertanggungjawaban terhadap kematian nyawa manusia. Tidak ada penyelidikan penyebab kematian. Semua wajib percaya bahwa kematian itu disebabkan oleh faktor kecapean. Belum lama ini ada 53 putra terbaik bangsa juga meninggal dunia karena tenggelam bersama dengan KRI Nanggala 402. Kalau sebab tenggelam adalah uzurnya kapal, meminjam logika Umar bin Khattab dalam kasus keledai, tentu Joko Widodo juga wajib bertanggung jawab. Kenapa kapal tua tetap digunakan? Kenapa maintenance tidak dilakukan secara ketat? Kenapa tidak segera beli armada kapal baru? Kenapa justru sibuk bikin proyek infrastruktur dan pemindahan ibu kota negara? Sayangnya sistem hukum di negeri kita ini tak memiliki mekanisme menuntut pertanggungjawaban atas semua itu. Rakyat hanya bisa mengevaluasi pemimpin setelah 5 tahun masa jabatan berakhir, melalui pemilu dan juga pilpres. Seberengsek apapun presiden, rakyat tidak bisa menghentikannya. Pendukung presiden selalu menjual narasi tunggu pilpres 2024. Padahal kerusakan yang ditimbulkan sudah sangat luar biasa. Bagaimana kalau dibiarkan hingga 2024, maka dampak destruktifnya jelas akan lebih mengkhawatirkan. Rakyat memilih presiden secara langsung, tetapi tidak diberikan hak untuk mengontrol dan mengevaluasi secara langsung. Rakyat wajib mengontrol presiden melalui wakilnya di DPR. Sayangnya, DPR tidak menjalankan fungsi rakyat. DPR telah menjadi alat stempel politik eksekutif. Lalu apa yang harus dilakukan oleh rakyat? Itulah sebabnya penulis bersama dengan beberapa rekan advokat mendampingi sejumlah warga negara untuk menggugat Presiden Jokowi. Pintunya adalah tindakan presiden yang tercela, yang hal itu merupakan kategori perbuatan melawan hukum. Ada banyak yang pesimistis, karena selama ini pengadilan yang levelnya MK pun telah mandul memberikan keadilan. Terakhir MK juga menolak uji materi Undang-Undang KPK. Kalau MK saja seperti ini, apalagi pengadilan negeri? Bukankah tidak akan jauh beda? Bukankah ada potensi besar gugatan dikalahkan? Bahkan tidak perlu memasuki pokok perkara, melainkan dapat digugurkan saat putusan sela, dengan menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili. Penulis bukanlah orang yang mudah menyerah, tidak berorientasi hanya pada hasil, tetapi menekuni dan menseriusi prosesnya. Tujuan menggugat adalah untuk menggugurkan kewajiban dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar dalam bentuk mengkoreksi penguasa. Motif menggugat Presiden Jokowi adalah untuk mencapai pahala dan ridho Allah. Jadi tentang hasilnya seperti apa itu perkara lain. Bahkan jika akhirnya oleh pengadilan ditolak, atau akhirnya rakyat bisa menilai bagaimana model penegakan hukum di negeri ini. Menggugat Joko Widodo adalah bentuk komitmen mentaati konsepsi negara hukum. Juga sebagai bukti bahwa upaya hukum adalah bagian dari rasa cinta dan tanggung jawab terhadap masa depan negeri ini. Satu hal yang pasti, kami hanya bersandar pada pertolongan Allah, bukan pada kekuatan materi gugatan atau kemampuan mendalilkan gugatan. Hukum yang sudah ada sering mempertontonkan ketidakadilan. Jadi hanya pertolongan Allah saja yang bisa mengubah keadaan. Hanya saja pertolongan ini tidak datang simsalabim. Wajib ada ikhtiar agar pertolongan Allah diberikan. Menggugat penguasa hanyalah salah satu ikhtiar di antara banyak ikhtiar lainnya, agar Allah memiliki alasan untuk memberikan pertolongannya. Mari melayakkan diri menjadi hamba yang pantas mendapatkan pertolongan Allah dan juga mendapatkan kemenangan. Yang anti Jokowi baca nih. Jangan menyalahkan presiden.
Pak Jokowi sedang bekerja keras untuk bangsa ini. Memangnya apa yang sudah kalian lakukan untuk negeri ini? Jangan hanya nyinyir saja. Kalau nggak suka ya pindah negara saja. Harusnya kalian bersyukur punya presiden kayak Jokowi. Ia menjamin kebebasan berdemokrasi. Ramalan Wanda Hamidah pun tepat. Kalau presidennya bukan Jokowi, akan ada pembungkaman suara rakyat. Rakyat kecil dituduh menebar kebencian atau dijerat Undang-Undang ITE. Chatting diawasi pemerintah, media dibredel, sosmed diblokir, aktivis yang mengkritik pemerintah akan dijemput paksa dengan tuduhan makar. Orde Baru jadi dua, bro. Jokowi itu humble, sederhana dan merakyat. Sama konglomerat tajir yang nunggak pajak triliunan saja, Pak Jokowi mau mengampuninya. Apalagi sama rakyat kecil. Jadi nggak mungkin Pak Jokowi menaikkan pajak dengan mencekik rakyat kecil. Pajak kendaraan naik 300% itu hoax. Yang naikin pajak pasti Prabowo. Cuma di era Jokowi listrik murah, LPG murah, BPJS murah, subsidi nggak dicabut, sekolah gratis, kuliah gratis, berobat pun gratis, gaji guru naik, guru honorer semua diangkat jadi PNS. Mafia-mafia pun diberantas, mafia migas, petrol dibubarkan, sehingga harga BBM jadi murah, nggak pernah naik dan stabil. Kontrak Freeport putus, mafia pangan juga sudah diberangus, dihantam, di smackdown, dan di rampage oleh Jokowi. Gak usah heran kalau beras, sembako, daging sapi, ayam, cabai, bawang semuanya murah di zaman Pak D. Jokowi. Kan mafianya sudah gak dipelihara. Bahkan untuk cangkul saja sekarang kita gak pernah ngimpor apalagi garam. Kita justru yang ekspor, bro. Hoax banget itu yang katanya garam langka. Kita kan negeri kepulauan, di mana memiliki wilayah lautan lebih luas dari daratan. Mikir gak kalian kaum nyinyers? Atau perlu kartu Indonesia Pintar? Secara presiden kita berasal dari partainya Wong Cili, jadi ngerti penderitaan rakyat. Gak pernah lihat lagi kan Rike Oneng demo di jalan pakai panci? Saking berprestasinya Oneng, maka rencana masuk dalam kabinet sebagai menteri, atau Puan Maharani yang nangis sesegukan gara-gara BBM naik, atau Sleng dan Iwan Fals bikin lagu untuk kritik pemerintah seperti dulu. Dulu Pak Harto naikin harga BBM 3 kali selama 32 tahun berkuasa, si Iwan buat lagi sampai berkali-kali. Apa kalian lihat sekarang Iwan buat lagu? Gak ada kan? Ini salah satu indikator kalau rakyat sudah sejahtera gitu loh. Maka ingat, jangan sampai kalian para kaum nyinyers terus karena kalau Pak Jokowi ngambek dan mengundurkan diri, siapa yang mampu dan sanggup membangun Indonesia? Cobalah mikir, siapa yang akan membangun tol laut, meneruskan ekspor mobil SMK, melindungi ulama-ulama kita yang termasyhur seantero Jagat Raya? Siapa yang menjamin kesejahteraan hidup kita? Siapa yang menjamin kesehatan kita? Siapa yang akan melunasi utang negara kita yang hampir lunas ini? Tidak akan ada, Ferguson. Maka sebaiknya kalian manjatkan doa mengetuk pintu langit agar Pak Jokowi diberikan kesehatan dan mampu untuk terus berkarya membangun negara besar ini. Saya peringatkan sekali lagi, jangan sampai Pak Jokowi mengundurkan diri. Kalau sampai Pak Jokowi mengundurkan diri, maka saya adalah orang pertama yang akan sujud syukur. Paham?